Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Mabadu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Doktor, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Alhamdulillah di hari ini saya akan memaparkan materi tentang pelajaran teori dan model pembelajaran, yaitu kebetulan saya mengambil tugas yaitu judulnya taksonomi kognitif. Pengertian taksonomi kognitif adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skala mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. Mohon maaf ya teman-teman, gambarnya kurang begitu bagus, mungkin karena ada kesalahan laptopnya kurang begitu bagus. Ini merupakan ilustrasi urutan taksonomi kognitif, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Dari berbagai ilustrasi urutan taksonomi kognitif berarti ada 6, yaitu pengetahuan, diantaranya mengingat, menghafal, menyebut. Pemahaman, menerangkan, menjelaskan, merangkum. Sedangkan penerapan yaitu menghitung, membuktikan, melengkapi. Analisis, memilah, membedakan, membagi. Sintesis, merangkai, merancang, mengatur. Lalu evaluasi, mengkritik, menilai, menafsirkan. Urutan taksonomi kognitif sederhana kompleks, yaitu pengetahuan knowledge, pengetahuan. Dalam pengertian ini melibatkan proses mengingatkan kembali hal-hal yang spesifik dan universal, mengingat kembali metode dan proses atau mengingat kembali pola, struktur, setting. Pengetahuan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pengetahuan tentang hal-hal pokok, pengetahuan tentang cara memperlakukan hal pokok, ketiga pengetahuan tentang hal umum yang umum dan abstraksi. Pengetahuan tentang hal-hal pokok yaitu mengingat kembali hal-hal yang spesifik, menekannya pada simbol-simbol dari acuan yang konkret. Pengetahuan tentang hal pokok dibagi menjadi 2, yakni pengetahuan tentang terminologi dan 2 pengetahuan mengenai fakta-fakta khusus. Lalu pemahaman, comprehension. Pemahaman bersangkutan dengan inti dari sesuatu, yaitu dapat menggunakan bahan atau ide yang sedang dikomunikasikan tanpa harus menghubungkannya dengan bahan yang lain. Pemahaman dibedakan menjadi 3, yakni penerjemah, translasi, yaitu kemampuan untuk memahami suatu ide yang dinyatakan dengan cara lain dari pernyataan asli yang kenal sebelumnya. Kedua, penafsiran, interpretasi. Ketiga, ekstrapolasi. Penerapan atau application. Tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus teori, prinsip di dalam situasi. Sebagai contohnya, agar teh dalam gelas cepat mendingin, maka tutup gelas harus dibuka. Ini menurut bidang fisika. Lalu juga perlu menyirami tanaman agar tidak layu, ini menurut biologi. Dan 3, jari yang terluka harus diberi obat merah, ini menurut rumusan kesehatan. Analisis diartikan sebagai pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi atau peristiwa. Nah, elemen-elemen hierarki, ide-idenya menjadi jelas, yaitu kategori menjadi 3 kategori, yaitu analisis elemen dari suatu komunikasi, 2 analisis hubungan, yaitu analisis koneksi dan interaksi, ketiga analisis prinsip. Sintesis adalah memadukan elemen dari dan bagian-bagian untuk membentuk suatu kesatuan. Evaluasi adalah menentukan nilai materi dan metode untuk tujuan tertentu. Nah, di sini ada revisi kerangka pikir atau taksonomi kognitif, yaitu kata benda, dimensi pengetahuan. Kata benda seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi.
Sedangkan dimensi tersendiri yaitu mengingat, pemahaman, memahami, aplikasi, mengaplikasikan, analisis, menganalisis, sintesis, mencipta, evaluasi, mengevaluasi. Dari dimensi tersendiri, mengingat sampai mencipta, ini termasuk dimensi proses. Mengingat atau remember. Mengingat merupakan usaha mendapatkan kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau. Memahami, mengerti atau understand. Lalu menerapkan, apply. Menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan. Mengevaluasi, evaluasi berkaitan dengan proses kognitif, memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Menciptakan mengarah pada proses kognitif. Oke, mungkin itu saja pemahaman dari taksonomi kognitif. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kesempurnaan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya pribadi. Saya Nurul Latifah dari angkatan 9 IMN Kota Sukabumi. Ini adalah presentasi teori dan model pembelajaran tentang taksonomi kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.